Waalaikumsalam warahmatullah. Ye. Dani, kira benar ya apa aku kiran? Dan benar ke dan benar ke dan. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam. Pak Sugeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Samsul. Belum tak pawon Waalaikumsalam. Udah. Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam, Bu Jas. Kangen rek. Pak Samsul, Pak Ibu Waalaikumsalam. yang lain. Kangen Pol. Bu Bu Anis. Anis. Mas Bundi, lu cengah. Iya. Alhamdulillah baik. Sehat. Angge, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah sehat semuanya. Bapak Ibu kepala sekolah. Bu Anissa, kangen rek. Alhamdulillah Pak Gatot. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Iya. baik-baik. Alhamdulillah, nggih, nggih. Ketika kan tambah kurus. Hah? Ketika tambah kurus. Kurukan daging. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Sing penting sehat, nggih. Terus ya Allah, Kurang amplop. Assalamualaikum, Pak Samsul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Gatot. Terakhir Agustus Pak Gatot. Sehat. Assalamualaikum. Makin tak tutupi. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah komlot ya. Alhamdulillah, kumlaut. Alhamdulillah ya. Sehat. Amin. Dan mati dan. Wah, bosnya tambah ganteng ini. Bu Anissa lihat lo, Pak Samsul yang tambah ganteng ini. Bener. Iya. Alhamdulillah. Apalagi di rumah ya. Wes. Alhamdulillah. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu sampai pukul 9 ya. Iya, Pak. Bu Anis, lucu Bu Anis. Pak Wandi sehat lah. Alhamdulillah siap, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat gimana? Alhamdulillah sehat juga. Bu Anis. Doa nih konco-konco sehat. Bapak Muid. Halo, Pak Wandi. Assalamualaikum. Samsul, ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Maid paling ganteng sini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Bu Lili. Alhamdulillah, nggih. Paringi sehat sedaya. Lawat saya sampai no gak ono. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, Pak, kamera rada anu, Pak, rada. Ya? Rada burak. Kamera rada iso. Burak, ta? Iya. Assalamualaikum. Tapi kok suarane Waalaikumsalam. Aduh. Mesem kira. Pak Samsul, mesem Pak Samsul. Pak Wandi, gugus 5 kok belum tampil Bu Asia iki. Oh, iku ah. Menor-menor ini udah tampil. Bendahara yang hilang, bendahara. Alhamdulillah. Hai, gimana kabar semuanya? Oh, Pak Ustaz. Monggo. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Aduh, ganteng keren. Sama Pak. Tadi.
Pak Gatot, dengaran saya Pak Gatot. Hari ini kok banyak omongannya. Masa? Oh, anu mau sarapan gedang. Oh, makane kok. Ngoceh. Pisang, Bu Lilis. Sehat, Bu Lilis. Alhamdulillah. Yang penting sehat. Ah, betul. Alhamdulillah, yang penting sehat. Lek ngoceng ini tandane sehat. Oh, betul, betul. Bener, iya. Nek ngoceh itu berarti sehat. Iya, bener. Alhamdulillah. Iya toh, Bu. Assalamualaikum Pak Gatot. Salam. Apa, Gus? Assalamualaikum Pak Gatot. Waduh. Alhamdulillah sehat-sehat. Gus. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Kapan iki saged ngumpul-ngumpul niki Abang ya? Ayo kapan? Oh, lah niku wonten bose niku. Kapan jalan? Kula makmum Tadi ngampun. ngumpul Pak Sugeng. Apa dari? Nggih. Sekarang juga Pasti nonton PPKM mawon. Nggih. Kalau kan kata Abangmu itu kula niki ngian. Lagi mantan PPKM Gus. Nggih, siap nggih. Alhamdulillah. Oke lali Gus hotele. Sing penting ono Ustaz, sing penting ono totalane. Lah niku siap-siap. Jelas nggih. Apa dari imame iku lho, aku dhewe makmum. Nggih. Jadi Kita Abangmu sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat. Dompet kandel. Nggih. Dompet sehat. Tanggal 6. Mangane ngoceh banter. Tanggal 6. Mau. Anak-anak ngoceh banter. Coba Iya, Bu. tanggal di atas rompul lah meneng ae. Tanggalnya di atas 20 betul Pak. Nggih. Tapi nang omah mencucu sisan. Senyum menambah imun, Bapak. Amin. Loh, mencucu ya termasuk senyum buat benar bangsa. Tapi nek mencucu gak ketok manis. Ya, lu kan senyum. Senyum tersembunyi. Masih Senyum yang senyum ora disembunyikan, ketok. Nur apa? Masker. Apa yang disembunyikan? Cari ini anu kayak masker. Ijenan aku pakai masker. Aneh. Bu As mana? Bu As. Nek kamar yo gak adek masker Pak Gatot. Lah yo nok kamar gak pakai masker Pak Gatot. Loh, maskernya malah double deh. Aku gak sambekan. Aku di sini. Oh. Halo, Bu Iya. As, siapa kabare? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Khidmat saja. Pak As. Bu As. Kalau nggak ada hijau nggak rame. Hijau. Iya. Loreng Pak Sing. Nggih Bu, anu Pak. Bawan direk tambah gawanteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di istiqomah. Waalaikumsalam. Salam. Gus, nek ndamel kacamata ngeten nggih, kacamata apa Wandi? Koyok penyanyi Nah. sing teko di Amerika niki lho ya. Sinten? Tapi wonder lah. Yang meripat rodok beliur Pak Sing. Boten. Lho, penyanyi gas niki lho, sing penyanyi rodok anu niki lho, telesan niki lho. Lo. Monggo yang belum tahu kabar.
Kepala Sekolah SD Al Islamiyah Bapak Luayi meninggal dunia tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pernah dinas di Tanggulangin insya Allah kenal semua. Wilayah mana Pak itu? Penatar Sewu. Nah, nggih, leres nggih, Tanggulangin. Kepala sekolah negeri dulu, terus sudah pensiun, terus dijadikan SD Putat. Islamiyah Putat. Nggih. Saya tidak mengaksikan ternyata sudah selesai. Bapak Ibu equal 9 Bu Endang pernah betul bareng Bu Endang nih. tapi pesertanya masih 36 ini. Iya, Pak. Toleransi 5 menit Bapak Ibu ya. Nggih. Nggih, Bapak. Iya, siap. Iya, Pak, buat kapal, Bi. Ya, Pak, buat kapal. Ya apa? Ya apa buat? 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 Ya apa? Ya apa? Yang baik saja. Apa itu Bi? Pesawat. Pesawat. Pesawat tempur. Pesawat. Pesawat tumbal. Pesawat tumbal. Nggih. Melok. Anak ibune bapakne melok kabeh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil kerjasama Bu As. Kalau nggak ada kerjasama bahaya itu. Benar. Nah, tolong bingung nggih yang lain nggih, tolong nggih, rame nggih ya. Ngene iki aku wis mlebu ah. Wis mlebu Bu Meni. Wis mlebu Bu Meni. Pokoke gabung wis tak pencet. Ayo wis mlebu lah Masuk Bu Meni. Ayo. Oh ya, masuk Bu Meni. Wes ah, krungu enggak? Sampun. Krungu ya. Krungu. Pun, boten. Dimatikan dulu.
Gua enggak ada, usul langsung. Jadi kalau sekolah mana enggak rendekan. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai kegiatan rapat koordinasi kita, Bapak Ibu, dengan kita buka bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Selesai. Bapak Ibu, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita. Selalu kita tingkatkan dengan terus semangat, berkinerja, berproses dengan baik, lebih baik lagi. Per detik ini tercatat ada 39 peserta utama dari, satu diantaranya saya, berarti ada 38 sekolah yang masuk. Di antara sekolah itu ada yang diikuti oleh banyak guru, ya itu nggak apa-apa. Jadi ada 38 sekolah dari 55 sekolah, sudah ditambah ekstra puding 5 menit. Nah, ini harus kita terus tingkatkan komitmen kita untuk melaksanakan segala sesuatu on time. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ya mudah-mudahan yang belum bisa on time itu karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya, bukan karena kelengahan atau bukan karena kesengajaan, karena di tangan Bapak Ibu lah arus komunikasi itu bisa sampai kepada para guru. Baiklah Bapak Ibu, dengan terbitnya SE Gubernur dan SE Bupati yang dinas tidak akan mengeluarkan, mengikut itu saja, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo termasuk satu di antara sekian puluh instansi yang tergolong non-esensial. Dan esensial itu maksudnya kalau tidak masuk nggak apa-apa. Nah itu, jadi di situ kualifikasinya 100% WFH. Tetapi dalam pengalaman lapangan kita, ada beberapa hal yang rasanya tidak bisa kita membiarkan kita 100% WFH. Harus ada pelayanan-pelayanan yang urgent, yang sifatnya esensial, itu membuat kita harus bijaksana bijaksini. Itu. Nah, ada beberapa contoh, misalnya saja ada kepentingan berkaitan dengan mutasi, berkaitan dengan legalisir. Di situ tentu kita tidak bisa membiarkan pelayanan kita terabaikan. Apalagi PPKM darurat ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Nah, tapi ya dengan indikator yang masih seperti ini, rumah sakit penuh, berjubel-jubel membuat tenda, ya kita tetap optimis akan selesai, tapi rasanya ya berat. Oleh karena itulah maka turunnya SE tersebut, agar kita tidak berkerumun, kita menghindari kerumunan, kita menghindari aktivitas bersama. Nah, dalam kaitan dengan ini, maka kemarin saya meneruskan hasil pokok-pokok hasil rapat virtual dengan Bapak Kepala Dinas. Ya maksimal 25% lah. Kalau harus dibuat tiket, kalau harus saya tambahkan. Kalau kira-kira enggak perlu ya enggak apa-apa. Ya WFH sepenuhnya enggak apa-apa. Tapi kalau harus sifatnya mendesak esensial, ya maksimal 25% saja. Dengan durasi waktu 1-2 jam cukup. Nah, 1-2 jam saya kira sudah cukup. Itu untuk menegaskan hasil rapat saya kemarin. Itu lebih lanjut dibaca.
Kemudian ada agenda kita yang mendesak Bapak Ibu. Sebenarnya agenda ini adalah agenda tahunan kita. Nah, yakni MPLS. Mohon Bapak Ibu yang masih terbuka mic-nya, di Pak Sugeng masih terbuka kitanya itu. Tutup dulu Pak. Nah ya. Di Pak Sugeng alhamdulillah. Agenda terdekat kita yaitu MPLS dan dokumen 1 KTSP. MPLS tidak bisa tidak ya harus kita lakukan. Seperti tahun kemarin, karena tahun kemarin itu semangatnya juga tidak bisa tatap muka. Tapi perlu saya tekankan di sini, ya MPLS dilakukan secara daring dengan Bapak Ibu membuat video. Kalau kira-kira video tahun kemarin itu masih bisa digunakan, silakan digunakan. Mengapa tidak? Saya ulang lagi, kalau tahun kemarin video yang dibuat, ya, video yang dibuat itu masih sesuai, digunakan silakan. Kalau perlu direvisi, silakan direvisi. Misalnya kan kalau memperkenalkan guru ini kelas berapa, mungkin ada perubahan. Itu pun tekniknya bisa, misalnya yang bersangkutan merekam dari rumah, kemudian dikirimkan, kemudian diatur siapa penata videonya. Kalau tidak bisa dengan langsung dengan rekaman video gitu, bisa pula misalnya fotonya diberikan gambaran. Ya sederhana saja Bapak Ibu. Saya kira ini Bapak Ibu tidak asing, cuma wajib. Nah, wajib. Jangan hanya karena ada monitoring. Yang kemarin kan ada lagu ndak enak, nggak mungkin lah ada monet ke sini. Nah, jadi saya itu punya parabola besar, Ibu. Kalau tidak bergerak tahu. Nah, itu ada kemarin. Nah, jangan sampai terjadi. Nah, jadi tetap buat video untuk sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih banyak juga yang sudah mengirim ke Facebook, utamanya yang tahun kemarin. Tahun ajaran jelas berganti Bapak Ibu. Silakan yang masih urgen, yang masih sesuai yang kemarin dipakai monggo. Direvisi, diperbaiki silakan. Nah, kemudian agendanya ada monitoring. Monitoring ini dilakukan secara virtual Bapak Ibu. Bukan tatap muka. Sekalipun demikian tolong disiapkan dokumen administrasi. Seperti yang termuat dalam instrumen monitoring. Kemarin sudah saya kirim, nanti saya kirim ulang. Ada yang saya perbaiki dengan nama saya. Tentang pengirimannya nanti apa saya memakai moda Google, ataukah seperti biasa di WA, nanti saya hubungi berikutnya. Yang penting disiapkan dokumen administrasi seperti butir-butir yang termuat di dalam instrumen monitoring. Kalau di situ ada misalnya program, ya ada programnya. Saya kira ini bukan hal baru. Tahun kemarin juga sudah. Boleh tahun kemarin disesuaikan. Kalau bisa gampang, mengapa yang susah? Ya. Jangan sampai muncul tahun ajaran 2021-2022 masih muncul 2020-2021. Nah, ini boleh saja yang tahun kemarin karena praktis ini tidak bisa dilakukan dengan tatap muka. Tapi komposisi kelas kan beda. Nah, saya kira itu. Nah, instrumen monitoring nanti saya kirim Bapak Ibu. Kemudian agenda kedua adalah penyusunan dokumen 1 KTSP. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi sudah rutinitas. Ketika memasuki semester 2, sudah harus disiapkan dokumen 1 KTSP untuk tahun ajaran berikutnya. Bukan seperti liburan ini. Tetapi, tak apa-apalah. Selalu pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin ada yang sudah selesai. Mungkin ada yang belum. Nah, yang sudah selesai dan yang belum, karena kondisinya masih darurat seperti ini, maka nanti isi KIKD-nya tolong dibongkar. Kalau kemarin itu kan
karena tahun 2020-2021 itu mulai Juli itu belum turun SK Balitbank. SK Balitbank itu kalau tidak salah tanggal 5 Agustus 2020. Masih menggunakan KIKD yang lama, yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Maka tahun ini Bapak Ibu untuk isi KIKD-nya, ini saya istilahkan umum, dulu itu kan menyebut ya umum itu ya mata pelajaran selain agama gitu ya. Nah ini sesuai dengan lampiran SK Balitbank nomor 018 HKR 2020. Ini dulu sudah pernah saya share Bapak Ibu. Nanti saya share lagi ya. Karena seperti saya itu HP itu sering penuh harus dihapus. Nah, mungkin begitu ya. Nanti saya share lagi. Saya jadikan satu folder nanti. Ini jadi isi KIKD-nya selain pendidikan agama, selain mata pelajaran misalnya bahasa Jawa ya atau pendidikan agama Islam, ya menggunakan yang ini, lampiran ini. Tapi kalau pendidikan agama, Kristen, Islam dan seterusnya itu sudah ada di SK Balitbank nomor 018 HKR 2020, ya pakai itu. Jadi dilepas yang karena ini penyesuaian untuk daerah khusus. Ini kurikulum untuk daerah khusus, daerah darurat yang sudah di-stylish, sudah disederhanakan oleh kementerian, kebetulan kementerian. Jadi kita mengetahui bersama bahwa ada 3 jenis kurikulum. Pertama, kurikulum nasional yang KIKD-nya dimuat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Yang kedua, kurikulum penyederhanaan oleh sekolah. Sekolah boleh menyederhanakan. Yang ketiga, dibantu pemerintah lewat SK Balitbank, itu ada lampirannya, itu kurikulum untuk daerah-daerah khusus. Daerah-daerah khusus ya tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka menurut saya, karena isi kurikulum itu sudah melalui analisis, ya menurut saya gampangnya ya pakai yang ini saja, nah, daripada membuat sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian semua SDN-SDS diharapkan memasukkan TIK sebagai ekstrakurikuler. Selama ini sudah banyak begitu ya, bagi yang belum, supaya memasukkan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai ekstrakurikuler, bukan sebagai muatan lokal. Nanti di mana tempat TIK, lokasinya di ekstrakurikuler. Nanti perhatikan instrumen KTSP Bapak Ibu, itu dilihat nanti. Nah, kemudian bukan sekadar copy paste dari tahun sebelumnya. Kalaupun melihat dari tahun sebelumnya, terapkan prinsip ATM. Boleh diadopsi, boleh ditiru, tapi dimodifikasi, diteliti. Kalau menggunakan pembetulan, kalau yang sama ya gunakan saja, replace tahun ajarannya jelas beda. Pendahuluannya, pada bagian pendahuluan saya tekankan Bapak Ibu, jelas ada perbaikan. Di situ nanti tolong ditambahkan tentang situasi PPKM darurat. Nah, ini diberikan gambaran tentang PPKM masa darurat. Oleh karena itu tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun sekiranya nanti terjadi perubahan, bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, ya sekolah siap. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti tolong pada pendahuluan ditambahkan tentang gambaran PPKM darurat. Nah, dasar hukum disesuaikan juga Bapak Ibu. Tolong nanti dilihat di instrumen, kalau instrumennya kurang lengkap, paling tidak kan ada masukkan juga di dalamnya SE Gubernur, SE Bupati. Ya kemarin yang terbaru itu loh.
Tuh. Dan KIKD-nya, KIKD jelas berubah. Yang sebelumnya memakai Permendikbud nomor 37 tahun 2018, tolong diubah dengan isi dari lampiran SK Kabalitbang nomor 018 HKR 2020. Nanti saya file jadi satu. Saya folderkan Bapak Ibu. Tanggal penyerahan ke Korwil di Ditkam Sidoarjo. Nah, sebagaimana yang sudah saya kirim, ya, agendanya jadwal Dinas Pendidikan khususnya bidang SD nomor 1 itu di penyusunan dokumen 1 KTSP itu 1 sampai 12 Juli. Nah, waduh, ini tinggal berapa hari kan gitu kan, tinggal 6 hari. Nah, tapi tolonglah kalau dengan yang kemarin hanya tolong direview, diedit ya, disesuaikan dengan cermat. Ya. Ini alhamdulillah sudah ada 39 sekolah ya. 39 sekolah. Karena saya punya rapot Bapak Ibu, masih ada keprihatinan, ada sekolah itu yang sangat pasif. Di kualifikasi itu kalau punya murid itu seperti itu. Sangat pasif. Serba tertinggal. Nah, ini. Bahkan indikator termuda itu ya diukur dari terbacanya WA. Dan itu ada di info itu tahu kan. Nah, alhamdulillah. Ya tentu saja Bapak Ibu tidak termasuk. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan. Sangat pasif. Ada yang standar alhamdulillah. Ada yang aktif ya. Ada yang sangat aktif juga. Nah, ini 1 sampai 12 Juli itu ke Korwil Bapak Ibu ya. Nanti lah ya seperti ini Korwil juga harus masuk. Nanti kita bersepakat saja. Sudahlah tanggal 12 Juli. Itu ya. 12 Juli di Korwil. Nah, nanti kami proses sekaligus dengan di-print lembar validasinya. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya kurikulum, tidak masuk kualifikasi satuan pendidikan, kan begitu. Karena kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan seterusnya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperangkat rencana, berarti tidak punya rencana. Nah, ini wajib. Tahun kemarin masih ada yang terselip atau menyelipkan diri. Nah, ini belum 100%. Itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya kok agak kurang gimana gitu ya. Tapi saya harus menyampaikan apa adanya untuk kebaikan kita. Terus berproses. Buktinya sampai sekarang saja masih 39 sekolah. Padahal sudah saya tulis sifat sangat penting. Bold, tebal. Nah, nih. 1 sampai 12 Juli 2022 kita bersepakat. 1 sudah berlaku, sudah apa ya, lewat, 2 lewat, bahkan 6 lewat, tanggal 12 lah, tanggal 12 Juli. Untuk kami taske, bukan sekadar tahun 2021. Oh ya maaf ya, maaf, terima kasih koreksinya. Ini kepingin cepet-cepetan ganti tahun Pak. 2021 ya, tanggal 12 Juli 2021 hari Senin depan ini. Nih. Nah, ini diharapkan berkumpul di Korwil untuk kami taske, kami validasi, kalau sudah sesuai berangkat ke dinas. Nanti kami Pak Muid nanti timnya yang membawa ke dinas. Nih, itu Bapak Ibu kesepakatan kita pertama. Kemudian saya sedikit memutar, ini saya ulang lagi Bapak Ibu ya, untuk TIK tolong dimasukkan sebagai ekstrakurikuler. Baiklah, kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk mencermati dokumen berikutnya. Wah, mohon maaf. Salah pencet Bu Asia.
Ternyata nggak boleh salah pencet Bu Asia ya. Ini. Mohon sabar Bapak Ibu. Ini saya pakai headset ini karena ada error di laptop saya. Bagaimana Bapak Ibu, saya konfirmasi. Sudah muncul apa belum? Pak Rohim, Pak. Muncul, Pak. Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. Oke. Bisa muncul. Saya ingin menegaskan beberapa saja Bapak Ibu ya. Nanti yang lain bisa Bapak Ibu baca. Saya itu ingin rapat itu tidak lama gitu. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi saya menulis 1 sampai 12 Juli itu tadi dasarnya di sini Bapak Ibu ya. Kalau nuruti hati ya sakne ya, seperti seminggu lah gitu kan ya. Kasihan masa-masa begini ya. Nah ini dari dinas begini. Jadi tolong tertib asas Bapak Ibu diupayakan. Walaupun sepanjang apapun kalau tidak langsung dikerjakan ya tidak selesai. Kan saya pikir begitu manajemennya. Toh yang kemarin filenya, dokumennya masih ada, itu dicermati. Validasi dokumen 1 KTSP 1 sampai dengan 12 Juli 2021. Tentang sosialisasi penulisan ijazah, sabar Bapak Ibu. Rencananya tanggal 22 itu nanti ada sosialisasi penulisan ijazah di SDN Suko 2. Sebagaimana saya telah hubungi Bu Anissa. Namun apakah masih bisa? Nah, kalau nanti diperpanjang rasanya ya nggak bisa. Nah, karena berakhir tanggal 20. Nah, itu sudah dibagi ke 4 rayon Bapak Ibu. 4 ex-Kaudanan. Jadi sudah tidak banyak. Contohnya yang di Sidoarjo itu hanya 45 peserta. Itu dibuat 2 atau 3 ruang. Tapi kalau masih berlaku PPKM darurat, nah masih mengikat kita, ya rasanya enggak bisa. Plus Bapak Ibu mohon sabar. Yang dicetak dulu itu kawasan luar Jawa Bapak Ibu. Sampai saat ini dokumen atau belangko ijazah itu belum diterima dinas. Ini. Ya ada hikmahnya, alhamdulillah berarti tidak ada yang salah menulis. Nah, ini masih menyelesaikan di luar Jawa dulu. Mudah-mudahan cepat. Nah, saya kira itu masa pengenalan lingkungan sekolah 12 sampai 14 Juli dengan daring Bapak Ibu. Ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah 12 sampai 14 Juli dibuat programnya. Nah, ini saya kira di sini aja dulu. Yang lain-lain itu mengikuti. Jadi saya tekankan untuk pengumpulan dokumen 1 KTSP itu tanggal 12 Juli 2021 di Korwil. Nah, tidak usah berpikir namanya cepat-cepat nanti selesainya dari dinas lama, tidak usah begitu Bapak Ibu. Nah ini ya. Kemudian hari pertama semester 1 jelas 12 Juli 2021 dengan PJJ, dengan daring. Masa pengenalan lingkungan sekolah 12 sampai 14 Juli. Diagendakan programnya Bapak Ibu. Jangan ada yang tidak membuat program. Saya itu kadang-kadang ya karena orang Jawa banyak memanggil nama ibu saya itu emak itu banyak maklumnya. Enggak bagus ya. Nah, ini jangan sampai profil sekolah kita kalau untuk hal-hal yang mudah saja telat, apalagi untuk yang sulit. Karena ini akselerasi di dinas, akselerasi pendidikan ini sangat cepat. Ya sekarang sudah sampai Merdeka Belajar episode ke-10 Bapak Ibu. Ini satu-satunya sekolah penggerak yang hasil dari kementerian itu sementara masih SD Sabilillah ya. Yang lain juga ada tapi dari pihak organisasi penggerak. Tidak apa-apa. Karena kendala di Sidoarjo adalah kalau untuk sekolah negeri itu rata-rata
kepala sekolahnya PLT. Nah, seperti itu. Padahal paling tidak kepala sekolah punya sisa waktu 3 tahun paling tidak. Paling tidak 3 tahun. Nanti yang lain programnya semua nanti jadi sekolah penggerak. Nah, kalau sudah jadi sekolah penggerak ada indikator-indikator yang harus diikuti. Ya, bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Nah, kalau perkara ngumpul dokumen 1 KTSP telat, kalau yang mudah saja telat, nah apalagi yang susah. Itu logika saya di sana, Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai dari yang mudah ke sekar, dari dekat ke jauh, dari sederhana ke kompleks. Nah, itu disiplin kita di situ. Maka nanti tolong kabarkan bagi yang belum ikut, ya kita doakan kalau ada yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Karena bagaimanapun semangat kita, kesehatan dan keselamatan adalah utama. Nggak ikut daring nggak apa-apa kalau memang itu ada udzur ya, yang sifatnya syariah, udzur yang tidak bisa kita hindari. Yang penting sehat, semangat. Nanti tolong dikabarkan. Sampai saat ini bergeraknya masih 39 sekolah. Berarti dari 55, karena 55 sekolah itu harus punya kurikulum semua. 55 dikurangi 39, berarti masih ada 16 sekolah yang tidak mengikuti. Nih. Nah, kemudian berikutnya mohon, ya saya hanya putar-putar saja Bapak Ibu. Intinya di sini Bapak Ibu, tapi ada bagian-bagian kurikulum sudah tata Bapak Ibu. Contohnya, nyun sewu. Bentar. Dan saya kira sekolah sudah punya, cuma untuk apa ya, untuk kepentingan mungkin ada yang terhapus atau apa, saya tata kembali. Kok susah ini. Hilang lah. Nah. Jadi mohon diberi pencerahan, pengertian kepada para guru ya. Jangan benar-benar menikmati masa di rumah Bapak Ibu, harus tetap optimal. Kalau ada mendadak kepentingan ya harus mengerti, memahami ya, termasuk diatur ya. Jangan ini kan aturannya 100% di rumah. Tapi kalau sekolah ternyata perlu pelayanan khusus yang sifatnya esensial ya harus ikhlas. Dan gitu kan ya. Tolong dipahamkan pada para guru ya. Karena ya sama saja dengan keluarga kita itu. Anak nomor 1 dengan nomor 2 saja, anak kandung saja belum tentu sama kok sifatnya kan gitu ya. Itu sabar, ada yang badan jangan sampai kembali ke apa ya, kalau misalnya kos di Sidoarjo ya tetap di Sidoarjo. Jangan sampai misalnya ada di Banyuwangi ke Banyuwangi, jangan. Ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ini sudah pernah saya share Bapak Ibu. Nanti nanti yang dipakai ini. Nomor 018H, ini sudah lampirannya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah bunyi KI, KD semua. Ini tinggal perkara nanti panjenengan convert ya. Di-convert, didokumenkan gitu, di-doc ya, diambil. Nah, tolong dikonvertkan. Tinggal copy-copy saja saya kira. Nah, itu. Ini jadi nanti yang 30 Permendikbud 37 itu dilepas, diganti dengan lampiran yang ini. Jadi pembelajarannya sudah mengikuti penyederhanaan kurikulum versi Balitbang. Namanya saja Balitbang. Pelatihan dan pengembangan itu kumpulan orang-orang ahli, kan gitu kan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi intinya kita siap MPLS dengan membuat video disesuaikan ya.
dengan menyiapkan administrasinya, kemudian melaporkan secara online, keonlinean, nanti apakah pakai saya buka di moda Google, Google apa gitu nanti, ataukah saya ingin nanti menunggu suatu saat tanggal 12 itu, karena laporan sifatnya ya. Tapi tadi untuk 12 sampai dengan 14, apakah 14-nya setor ke Korwil, nanti informasi lebih lanjut. Yang jelas tidak ada petugas monitoring ke sekolah. Pemonitornya adalah pengawas. Saya tidak akan ke sekolah, tapi tolong, sekali lagi, karena kemarin itu ada saya dengar parabola ya dari sekolah sendiri yang lapor. Nah ini, dibuatkan video katanya lapo enggak video, tak mungkin Rene. Loh, seperti itu ya. Ini suatu hal yang mustahil ya. Tapi terjadi gitu loh. Ya, jadi ya begitulah. Mudah-mudahan mari kita berikhlas semua. Kita tambahkan biro kita, semangat kita, apapun kondisinya. Karena kita melayani, yang kita layani itu adalah manusia. Nah, seperti itu. Bukan kita menghasilkan input, output, dan outcome. Jadi pembelajaran tetap kita lakukan dengan baik. Tahun kemarin adalah pengalaman, apa-apa yang kurang, orang tua saya kira sudah lebih baik daripada sebelumnya, karena sudah tahu sikonya. Itu Bapak Ibu, saya buka tanya jawab yang efektif saja, kalau tidak perlu ditanyakan, ya nggak usah ditanyakan, ya. Kita efektif saja, Bapak Ibu bisa berfokus pada kegiatan lain. Mungkin ada yang dikonfirmasikan, silakan. Ya, Pak Amjul. Kalau tidak, nggih Pak Muitan niki. Ya, Pak. Nggih, silakan Pak. Terima kasih yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan persiapan untuk tahun ajaran baru, kami di PPKM Mikro ini di gugus 05 dan 06 sudah koordinasi Pak Samsul, ya. Kaitannya dengan piket per sekolah sudah kita donasikan, ya. Yang tidak boleh melebihi 25%. Ya. Alhamdulillah sudah kita koordinasikan. Ya. Yang kedua pertanyaan kami Pak, kalau seandainya sebelum tanggal 12 itu kita rapat kecil dengan guru-guru untuk persiapan, apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dokumen 1, nanti mohon tidak tanggal 12 Pak, diundur 2 hari atau tanggal berapa gitu. Kami siap untuk mengantarkan ke Dignas dari pengurus K3S. Ya. Itu yang bisa kita sampaikan, dan mohon untuk regulasinya tadi di-share biar kita bisa mengadakan perubahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Saya rasa esensial, Pak. Sama dengan kalau pertanyaan yang pertama tadi, kalau bisa dilakukan dengan daring, ya dengan daring. Tapi kalau dipertimbangkan esensi nanti kalau kurang jelas dengan masuk, ya nggak apa-apa. Asal ada reasonnya, Pak. Ada alasan kuat. Nah, itu ya. Tapi kalau bisa dengan daring, ya silakan daring. Tapi kalau membagi tugas dengan dipertimbangkan, ini kalau dengan daring rasanya ada sesuatu, ada di situ mungkin ada missing link, ya, ada link atau info yang terputus yang tidak bisa lancar, dilakukan ya monggo. Tapi itu sifatnya darurat Pak ya, darurat. Ya. Yang kedua, makanya tadi saya tayangkan juga yang dari dinas itu. Bentar Bapak Ibu. Saya tayangkan juga dari dinas itu, maksudnya menjadi penguat. Jadi sebenarnya
tadi kan saya kalau nuruti hati, nah itu bisa ditambah apa selesai apa enggak. Tapi kalau mungkin karena Pak Muid ini ketua K3S-nya ya, 2 hari bersamaan dengan mengumpulkan instrumen MPLS tadi, ya saya kira biar tidak berkali-kali, bolehlah. Tapi ke Korwil dulu Pak. Iya. Kan kami validasi. Okay. Nah itu. Ya, saya pikir logis Pak. Oh bolehlah ya, boleh. Tanggal 14 bersamaan dengan menyetorkan apa Bapak Ibu dokumen monitoring MPLS. Berarti monitoring MPLS-nya tidak perlu saya buatkan modal khusus, langsung saja ke Korwil gitu ya, sekaligus menyetorkan dokumen 1. Gitu Bapak Ibu nggih, sepakat nggih? Siap. Sepakat di atas sepakat Pak. Tanggal 14. Sepakat untuk bersepakat loh Pak ya. Lah, siap. Bukan bersepakat untuk tidak sepakat. Tanggal 14 itu hari Rabu. Terus kata lo pon apa wage kan. Hari Rabu tanggal 14. Hari Rabu hari 2021. Hari bagus katanya Ustadz Zainuri dengan Ustadz Sugeng ini. Kedua usul Pak Muid diterima ya. Mungkin representasi beliau lagi dari teman-teman. Saya kira teman-teman setuju nggih? Setuju. Wonten malih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Untuk poin menapa? Kula pun sepakat sepakat. Ojo towo-towo Yai, langsung ae. Nah, terus sing nomor kali, Mbah. Nyuwun kalender pendidikan Sidoarjo, Mbah. Menawi wonten. Nah, oke. Langsung saya jawab. Nggih. Nggih, matur nuwun niku. Yang sudah beredar kalender provinsi. Kalender provinsi digunakan untuk menyusun, salah satu pertimbangan untuk menyusun kalender kabupaten. Masih in proses Pak. Cuma poin-poinnya sudah tertera di dalam jadwal tadi Pak. Nanti kalau sudah terbit, ya sama dengan itu. Cuma bentuknya tadi kan berupa dokumen award gitu saja ya, dalam PowerPoint tadi loh ya. Dan nanti kalau kalender berupa matriks gitu. Jadi sambil menunggu jadwal kegiatan bidang SD itu tadi, itu rohnya kalender pendidikan, ngerti nggih? Itu Pak Sugeng nggih. Nah, jadi nanti pasti kalau sudah jadi diterbitkan, biasalah yang telat-telat tapi rohnya sudah. Rohnya di mana kalender pendidikan Kabupaten Sidoarjo? Rohnya pada jadwal atau schedule yang tadi saya tayangkan, saya ambil cuma 2 tadi loh. Yang di jadwal validasi KTSP dengan MPLS. Itu semester 1 apa, semester 2 apa, sudah jelas di sana, cuma nanti wujud kalender pendidikan dalam bentuk matriks sekarang masih proses. Karena memang di dinas itu bidang SD dan bidang SMP rada gontok-gontokan. Di situ ya ini. Itu Pak jawaban saya. Jadi sambil menunggu kalender, rohnya sudah ada pada jadwal. Itu ya saya kira begitu. Ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Wonten malih yang lain. Saya Pak. Gus monggo. Sedikit Pak Samsul. Ya. Matur nuwun Pak Samsul. Saya nyatanya tanggal KTSP itu disepakati tanggal berapa yang di dokumen itu? Ya tadi sudah ada tadi, mungkin terselip saya bacanya. Pada awal tahun ajaran baru, berarti tanggal 12 Juli, ngaten nggih? Ditulis 12 Juli 2021. Tanggal penanggalan KTSP nggih, yang tadi salah tadi. Cukup Bapak Ibu nggih? Nggih, cukup nggih. Selamat bekerja. Ya, ini liburan ya, juga tidak bisa libur.
Saya kemarin juga nganter kok Bapak Ibu. Nah, baiklah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Salam. Segera saya mengirim ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak